Bismillahirrahmanirrahim. Selamat datang kembali di channel Skywarding. Hari ini seperti yang telah dibahas pada video sebelumnya, kita akan coba implementasi search dan pagination di CodeIgniter dan juga nanti bakal juga menggunakan JavaScript juga ya. Jadi langsung saja teman-teman, pertama kita akan coba untuk menambahkan input field buat search-nya dulu. Jadi kita akan buka indeksnya. Nah, itu juga nggak akan main di root sepertinya, ini kita close saja. Nah, di indeksnya ini kalau kita perhatikan di sini ada tambah pengaduan baru. Nah, saya mau nambah satu button buat search. Sebelum itu saya juga penasaran nih sebenarnya. Saya penasaran tuh sama data yang udah kita bikin kemarin, dia bakal otomatis ke update nggak ya kalau kita ada perubahan. Kan udah kita hapus ya yang inilah, update data 2. Oke, kita save. Nah, ini kan nggak ada perubahan data ya. Nah, sebenarnya sini teman-teman bisa bikin kayak dia auto fetch setiap berapa detik, atau alternatif lain kita refresh manual. Jadi kita bikin button refresh ya. Misal, jadi di sini sebelum kita tambah button search, saya mau nambah button buat refresh. Misalnya guys ya, button, oke, terus tag-nya button. Terus kita bakal bikin yang namanya class, terus button, misal button Scandaria. Oke, terus ini enggak kita forward right, tapi ID-nya kita kasih button buat refresh, misal button refresh. Terus kita kasih font awesome-nya juga ya, gini kurang lebih seperti ini ya guys ya. Oke, menarik. Oke, nah di sini kita akan bikin mana ya, di bawah sini ya, apa ya, refresh. Jadi misal refresh button atau gini, sync fetch data misalnya. Jadi dolar bisa kayak gini atau langsung aja kayak gini. Jadi button refresh gitu, on click ya, diapain, bakal kita call fetch data ya guys ya. Sekarang kita refresh, ada button refresh. Nah, ini kayaknya ada error. Oh, dia ngehit ini ya gitu istilahnya. Oke. Nah, di sini sebenarnya saya pengen bikin kayak animasi ya guys ya. Mana ya guys ya? Misal dolar, kita bikin dulu lah, definisiin dulu lah. Const button refresh itu bakal ambil dari sini ya. Oke, button refresh on click, kita konsol dulu lah, kita pastiin ini benar-benar masuk. Refreshing, refresh, kita hapus, kita lihat ke konsolnya di mana. Kita klik refresh, nah masuk ya guys ya. Nah kalau udah masuk berarti saya mau bikin misal button refresh .html misal apa nih, kita minta saran aja lah ya. Nah gini, terus kita refresh data. Kalau udah kita set lagi. Memang ini agak cocok lah ya, jatuh lah, saya kurang ngerti juga sebenarnya front end. Jadi refresh, ini karena terlalu cepat jadinya kelihatannya kayak nggak ada ya. Jadi kalau mau sebenarnya kita bikin timeout gitu, set timeout, misal set timeout action ini data misal
1,5 detik gitu ya. Save, refresh, 1,5 detik terlalu cepat atau yang nggak muncul ya. Ini saya hapus dulu, kita lihat lagi. Sebentar, saya mungkin nyari referensi dulu. Oke, mungkin saya kepikiran kayak gini ya guys ya. Pertama tuh saat button refreshnya diklik gitu, button refreshnya diklik, kita apain tuh? Buttonnya kita ambil, terus HTML-nya kita spinner kayak saat proses tambah data, terus kita tabelnya kita kosongin, terus kita bikin kayak loading gitu. Jadi kayak loading data balik, baru kita set timeout, fetch data, dan kita kembalikan tulisan refreshnya. Mungkin gitu ya flow ya. Jadi misal nih, ini nggak usah kita konsol lagi, misal ini button refresh, terus dia bakal HTML-nya dia bakal diisi dengan misal ikhlas dari ya gini, class spinner, terus table komplain ya, dollar ya, table komplain ya itu bakal kita empty dulu guys ya, atau HTML-nya kita kosongin, .html kita kosongin, table komplainnya ya kita kosongin, tapi kita isi HTML-nya setelah kita kosongin, misal dengan cara satu baris baru, misalnya r plus tr, terus dalam baris baru kita bikin call span buat row-nya, misal di call span tadi yang di sini berapa, sorry sini ada 4 ya call span-nya, coba kita bikin call span-nya misal yaitu 4, terus kelasnya text center gitu. Oke, tadi yang seperti tadi ya kayak gini. Ini kita tes dulu sebelum kita nge-fetch data. Nah, pokoknya gini ya loh. Nah, ini dia loading, di sini juga loading. Oke. Nah, baru dah kita set timeout-nya gitu. Kita set timeout function, terus kita bakal nge-fetch data, terus kita kembaliin teksnya. Ini kita ambil misal 5 second atau 1 detik 5 second lah misalnya. 500 ini 5 milisecond. Oke. Nah, refresh. Yuk, kenapa nggak muncul lagi ya? Oh, kita salah nih. Harusnya bukan ini ya, bukan double komplainnya, tapi body-nya yang kita kosongin harusnya. Jadi pas mau diisi balik, udah hilang nih double complain. Coba refresh. Nah, oke. Saya guys ya. Nah, itu buat tambah button refresh. Sekarang kita mau nambah search ya. Kita mau nambah search-nya. Jadi bakal langsung di bawahnya, misal kita bakal bikin sebuah inputnya yang type-nya text, terus kita bikin ID-nya, name search boleh, ID search complaint misal, terus kita bikin kelas seperti biasa, font control, terus setelah ada kelas font control bikin width-nya, terus float right, dan placeholder-nya kita bikin juga misal placeholder
yaitu cari pengaduan. Ini jelas ya kurang lebih. Oke, terus kita lihat. Oke, sekarang kita udah placeholder buat pencarian di sini. Nah, kalau teman-teman udah ada ini, sekarang kita bakal menambahkan elemen dari bootstrap-nya di halaman indeksnya ya. Nah, ini kalau saya salah mungkin bisa dikoreksi juga. Jadi kita akan nambah pagination itu setelah tabelnya, jadi bakal ada di daerah sini ya guys ya. Nah, di sini kita bakal misal nambahnya danaf ya. Nah, terus kita bakal bikin UL satu, dimana di sini kita bakal nambahin kelas yang namanya itu pagination, terus justify kontennya bakal di left, bisa ya. Bisa ya left, berarti memang nggak perlu ya kalau left memang default. By ID misal pagination links gitu, sini bakal ada pagination, so pagination will be here, will be render here. Begitupun dengan buat penanda aja data will fetching, misalnya kurang lebih. Terus kita bakal nambah kalau misalkan di sini buat search gitu, jadi $search complaint, kita cari yang tadi inputnya search complaint, ada namanya on key up, jadi saat ada pergerakan keyboard di dalamnya, kurang tahu lah istilahnya, intinya kalau ada ketikan di situ dia akan ngelakuin apa lah gitu ya. Nah, jadi di sini kita bakal nge-convert si search query-nya itu lowercase dulu, misal di situ ya di situ ya elemen ini kita bakal ngambil value-nya gitu, dot value dot val to lowercase, misal to lowercase. Kita console log search query, save. Dari konsolnya kita di sini tetap, nah ada nih DSA, tetap DSA dia. Oke, jadi artinya udah masuk. Nah, kalau udah masuk, sekarang kita mau bikin di controller ya. Yang tadi ada fetch data ya guys ya. Nah, ini kita udah nggak return JSON lagi. Return JSON tapi nggak ke return semua datanya. Jadi ini bisa kita hapus dulu atau kita komentari. Oke, kita akan nge-define page-nya dulu. Nah, jadi $page itu bakal kita ambil dari $this request to get, biar pasti itu benar-benar dari get query, dari query parameter istilahnya. Terus kalau ada istilahnya, kalau dia ada ya udah dia ngambil yang page ini, kalau dia nggak ada dia bakal di define menjadi satu. Nah, kita juga maunya page kan nanti bakal bentuk angka ya, biar bisa ngitung kayak offsetnya gitu, atau buat dapetin next page dan lain-lain lah istilahnya ya. Jadi page-nya kita harus jadikan dia integer dulu dengan cara seperti ini. Nah, terus kita dapetin page-nya, kita juga nge-define search query-nya, atau search query paling atas lah ya. Search query itu ngambil dari
di sini. Dari search query juga biar pasti-pasti. Atau Q boleh lah, Q ya. Oke, terus limitnya defaultnya kita bakal isi menjadi 6. Kalau page defaultnya 1 ya. Offsetnya kayak gini, page kurang 1 kali limit. Jadi misal page 1 itu dikurang 1 0 dikali limit misal 6 ya tetap 0. Jadi dia ngambil data dari awal. Tapi kalau dia page 2 dikurang 1 1 kali 6 bakal 6 berarti bakal ke skip 6 data gitu ya. Jadi dimulai di data ke-7. Oke, offsetnya udah dapet. Jadi nah di sini kita kan bakal nyari data ya berdasarkan search query gitu istilahnya. Nah sebelumnya kita juga mau dapetin total data. Nah untuk dapetin total data saya akan bikin variabel baru total count. Itu bakal ngambil dari $this complaint model. Itu ada nama metode count all results ya ini count all results. Terus kita sebelum nyari data yang kita mau, kita bakal nambah this complaint model. Jadi data yang dikembaliin itu berdasarkan pencariannya si judul ya, judul atau title sih. Di sini kita akan judul kan. Judul itu dari si search query. Sorry, ini harusnya search query. Oke, complaint model. Terus kita bakal dapetin paginated results gitu ya. Jadi gelar complaints itu bakal diisi dengan $this complaint model terus di order by created at itu DSC descending. Terus kita find all datanya berdasarkan limit yang udah kita define di atas dan kita ambil dari offset, maksudnya skip berapa data lah gitu ya kurang lebih. Nah kalau udah sekarang kita mau define beberapa variabel lain, misal $last page itu bakal diambil dari cell ini kayak apa menggenapkan tapi ke bawah kalau saya. Jadi total count dibagi limit. Total count misalnya kita punya data 20, limitnya 6. Jadi 20 dibagi 6 itu kan 3, berapa. Jadi bakal di cell menjadi 3. Jadi bakal ada 3 page gitu. Sorry. Cell ini ke atas ke bawah. Cell ke atas ya. Ya, atas. Sorry. Cell ini ke atas. Jadi tadi 3, berapa jadinya 4 page. Jadi karena ada page pertama 6, page kedua 6, page ketiga 6, page keempatnya ada 2 data gitu ya. Jadi ada 4 page. Jadi last page-nya itu 4 gitu. Misal ada 20 data. Contohnya 20 data itu berarti last page-nya 4. Berarti next page-nya itu kita cek dulu page-nya kalau ditambah 1 page yang sekarang, misal page kita sekarang di page 1 ditambah 1 berarti 2. Apakah 2 itu lebih besar daripada last page? Kalau iya, maka kalau dia lebih besar maka dia 0. Kalau enggak maka dia page tambah 1 ya. Misal sekarang page 1 ditambah 1 2. Apakah 2 lebih besar daripada 4 karena last page-nya 4? Enggak. Nah kalau enggak berarti next page-nya itu page tambah 1 ya ini, yaitu page kedua. Tapi kalau dia next page page sekarang 4 ditambah 1 5, apakah 5 lebih besar daripada 4? Iya, maka dia 0, jadi nggak ada next page-nya. Begitu dengan previous page. Misal dollar previous page itu $page. Kalau dia dikurangi 1, apakah dia lebih kecil daripada 1? Kalau iya maka 0, kalau enggak maka page kurang 1. Terus kita bakal nge-return this response set JSON
ya standnya set JSON. Datanya itu dari $complaints, terus pagination itu dari arraynya tc. Jadi total data, misal total count, terus per page datanya itu adalah limit, terus current page-nya adalah page, last page-nya adalah last page, terus next page-nya next page, previous page-nya adalah previous page, terus mungkin first page-nya perlu diisi nggak ya? Front end harusnya pasti mulai dari 1 ya. Ya udah, nggak perlu. Jadi ini sorry. Oke. Nah, seharusnya kurang lebih seperti ini di controllernya. Berarti ini datanya nggak kita pakai, ini kita hapus saja. Kayak gini. Terus, setelah di controller, kita bakal bikin buat si pagination-nya ini, JS-nya gitu. Ya, ini kan kita udah ada nih controllernya. Kan kalau kita lihat di sini kita manggilnya masih kayak biasa ya. Udah masih kayak fetch data biasa lah. Jadi, sekarang kita bakal bikin sebuah file namanya render pagination mungkin di dalam folder ini. Ini karena buat khusus pagination-nya si komplain ya. Jadi di sini ada render pagination.js. Terus di render pagination.js ini terus di render pagination.js ini dia ada import fetch data kayak gini. Terus kita akan bikin ini agak panjang mungkin teman-teman. Terus render pagination itu bakal kita butuh beberapa variabel, total, per page, terus current page. Seperti yang saya bilang, ini sebenarnya bagusnya dibikin dalam objek gitu ya. Jadi ini terserah teman-teman. Next page, terus misal last page tadi di atas saja. Last page, current page, next page, previous page. Terus kalau udah seperti ini, bakal first page. Nah, first page kalau nggak diisi bakal diisi dengan 1 gitu. Terus ini guys ya. Nah di sini pagination link, kita mau bikin pagination links itu bakal diisi dengan string kosong dulu di awal. Terus kita bikin label pagination links itu dia kita tambah sama dengan stringnya. Terus kita bikin li class item yang disable dimana di sini bakal diisi dengan misal span ya, page link. Terus ini kita lihat lah nanti gimana ya, atau ini dulu deh, navigation. Oke, class page link mungkin saya bakal hitamin dikit, text gray 900 misal. Baik. Terus kita akan bikin buat first page-nya. Terus if kalau current page itu lebih besar daripada 1, maka kita akan tambahkan pagination links-nya, page link, terus data page-nya itu first page. Terus kita akan tambahin juga mungkin row quotation. Nah, kalau current page-nya itu bisa pada 1, artinya misalnya 2, nah berarti dia ada first page-nya pastinya gitu. Previous page itu kalau ada previous page, kalau dia nggak nol berarti istilahnya, kalau dia nggak nol, maka pagination links-nya juga bakal kita tambah dengan ya kayak gini kurang lebih previous. Nah, bakal ke jumlah page-nya sebelum kita ke next page. Jadi ada first page, previous page, nanti jumlah page, terus ada next page, terus ada last page gitu.
jadi sesuai paginasi yang umumnya dipakai gitu ya. Kita bakal ngambil net total pages itu dari math.cell total tadi yang kita kembaliin, terus kita bagi per page nya, terus kita bakal loops si ini, terus kita bakal mungkin ini ya kali ya. Setelah kita loops, mungkin kita akan bikin pagination links, itu bakal ditambah sama dengan apa nih, jadi bakal ditambah dengan li, terus terus ada kelas misal page item. Setelah page item kita akan ngecek kalau ini mungkin di akhir gini $, ini saya enter sekali, kita akan ngecek. Nah, kalau current page itu equal to i nya kan dimulai dari 1 nih ya. Nah, kalau current page nya ya udah misalnya dimulai dari page 1. Nah, kalau 1 dia sama dengan 1, berarti dia ada tambahan aktif, ada tambahan kelas aktif gitu. Terus di sini kita akan kasih kelas ya, ini page link href, terus data page ya, page yang saat ini gitu ya. Jadi misalnya dapat page, dia bakal nge-loop, terus dia bakal bikin 4 item ini. Jadi dia akan bakal bikin 4. Cuman kalau dia page-nya itu current page itu diambil dari sini, itu sama dengan i, maka dia akan ditambahkan kelas aktif. Kalau begitu. Jadi di sini kita tambah misal page numbers misalnya. Terus kalau udah page numbers, kita bakal ke next page. Terus kalau ada next page-nya, ya udah kayak gini aja, next terus rakuo. Misal ada lagi namanya kalau nggak salah ini ya, rs akuo. Hasil last page ini kalau current page itu lebih kecil ya, current page itu lebih kecil daripada last page, maka kita tambahkan last page-nya plus rakuo. Oke. Nah, kalau udah semua kita definisiin kayak gini, baru deh kita nanti bakal ngecari ID yang ini. Kita bakal nyari kita bakal nyari ID yang ini, baru kita isi HTML-nya $pagination links itu bakal isi dengan HTML pagination links gitu. Terus $page link kan ada kelas-kelas nih page linknya semua kan, itu bakal kalau diklik on click ada sebuah function yang akan jalan. Nah, function ini bakal pertama bakal kita hilangin dulu kebiasaannya atau behaviornya. Nah, kalau udah seperti ini, kita bakal ngambil nilai page-nya dari this data page. Mungkin di sini ada ini ya. Nah, kita bakal ngambil page-nya dari value-value ini gitu. Kalau dia diklik gitu. Nah, kalau udah search query-nya juga kita ambil dari kayak gini. Terus bakal kita fetch data page search query. Nah, sekarang fetch data dia udah ada parameter nih, ada page, ada search query. Berarti kita harus merubah fetch data juga. Nah, di fetch data sendiri kita bakal panggil pagination nanti. Jadi bakal butuh import ya. Yang tadi juga kita harus nge-export dulu, berarti export render pagination ya.
Oke. Terus kita ke fetch data. Di sini kita bakal import. Terus render pagination ya kayak gini. Terus di sini sebelum sukses kita bakal nambah data juga. Data itu dari page dan search query ya. Nah sekarang data itu page itu udah dari sini, atau nilai defaultnya bakal 1, search query juga di sini, atau nilai defaultnya string kosong. Nah kalau udah seperti ini sebenarnya cuma simple sih, kita ngambil response dari sini ya, dari controller tadi kan kita ada balikan nih data sama pagination, jadi kita harus ngambil dulu const data dan pagination dari data, atau kita bikin dia menjadi respons aja biar mudah. Jadi ini respon balikannya, respons gitu, dari respons. Terus const kita bakal menggunakan misal current page dan per page dari si pagination. Mana ini kita pakai di mana nih? Kita pakai di indeksnya. Dari sini tinggal kita hapus current page gitu. Current page itu dikurangi 1, terus kemudian dikali per page udah ditambah indeks tambah 1, kurang lebih seperti ini. Kalau mau lebih itu ke dalam kayak gini sih, kayak gini. Oke, sekarang kita save semua. Kita nggak lihat hasil gitu dia, kita coding. Ada error. Nah oh iya, kita nggak panggil si render pagination-nya. sorry harusnya kita nge-handle pagination-nya setelah ini. Jadi kan setelah di body kan tadi ada pagination ya, handle pagination. Jadi render pagination tuh oke. Render pagination dia butuh banyak nih kan parameternya. Nah jadi kita bakal ngambil semua tuh dari sini, kita ngambil semua total, terus per page nya tadi ya, per page biar berurut aja, page, terus ada current page, next page, terus previous page, first page, terus last page. Kalau mau di sini first page-nya saya isi aja lah, di 1 misal. Oke. Terus kita bakal nge-render pagination total per page dan semuanya ya, kurang lebih. Oke guys, kita save, refresh. Kita lihat masih ada error nih, not found. Tadi rupanya kita belum ngebenerin yang ini. Jadi fetch data render pagination .js, coba kita tambahin .js. Oh, fetch datanya yang nggak ditemukan ya, ini bukan JS. Itu errornya di sini. Apa ini harus .js? Nah benar sih, terus tambah .js ya guys ya. Cup reference error search query is not defined. Oh iya, search query. Oke. Terus tadi sebenarnya di sini kan kita juga ngedefine-nya mana name-nya search ya. Jadi name-nya Q atau search query aja biar sama semua lah.
samain aja di state, terus di sini juga berarti harusnya query. Refresh. Oke, ini muncul. Sekarang saya mau cari, nah ini ada page navigation, kita ke previews, nggak ada. Previewsnya, lastnya, seharusnya ini nggak ada juga ya. Nah jadi ini saya mau misal dia cari DSA DAD, nggak bisa. Nah ada error nih, is not defined. Oh saya tahu nih di sini tadi ya. Oke, refresh lagi, DSAD AD muncul. Oh, update. Menarik. Harusnya itu kalau kita cari update kayak gini, dia bakal mencari data yang memang buat itu aja. Misal lihat ke sini. Bentar guys. Bentar. Oh iya di sini. Nah di sini kita lupa setelah konsol tadi kita nggak menggunakan functionnya, nggak menggunakan fetch datanya yang udah kita rubah. Jadi di sini fetch data harusnya fetch awalnya 1, terus kita kirim search query. Oke, kita refresh. Sekarang kita cari. Nah ada nih P1 atau update data. Ini cuma satu page. Nah, kalau kita ngupdate di sini misal nih defaultnya 1 aja nih limitnya misalkan. Refresh. Nah, limitnya 1 doang, berarti ada datanya 1 sama 2 gitu. Ini ada page first, berarti dia bakal harusnya ke 1. Berarti ini yang ini kita ubah semua. Gini. Kok dia startnya di page 2? Ini kenapa startnya dari 2 ya? Oke guys, setelah saya teliti lebih dalam lagi tadi rupanya kesalahannya di sini ya guys ya. Di dalam sini. Jadi ada baiknya sebenarnya kayak misal ini nih. Nah, ngirim params-nya itu ya udah dalam bentuk pagination aja. Misal begini kan. Nah, kirim aja kayak gini. Jadi teman-teman tadi coba benerin urutannya dulu. Yang dilempar di sini adalah apa, yang diterima itu urutannya apa gitu. Jadi kalau misalnya saya perbaiki, ini udah aman ya guys ya buat pagination ya. Gitu, ini udah aman. Cuman saya mau coba ini ngirimnya objek aja lah. Jadi biar nanti nggak ada lagi kesalahan-kesalahan yang aneh ya. Jadi misal ini bisa di destructure terus, misal kayak gini ya. Nah ini bisa di destructuring terus. Ini. Terus oke, kalau saya reverse lagi, nah udah kayak kosong. Ada masalah di sini. The page is not defined. Current page is not defined. Seharusnya dari sini kita udah kirim current page. Tapi di sini karena kita memang tadi butuh current page sama per page, jadi kita tetap ngambil juga dari sini current page per page gitu dari si pagination. Oke,
kita save, kita refresh, harusnya udah aman. Oke, jadi ini buat page 1, terus page kedua, data ini dari ADST, dan dia bakal ke sini, nggak ada page lagi karena memang nggak ada data, ya. Nah, ini juga sebenarnya harus kita handle sih. Kita harus handle pas datanya nggak ada. Ini ke page last, ini ke page first, page kedua. Kalau mau kita tes tambah satu data lagi, data 3 misal. Terus kita download save. Oke. Nah, sekarang dia udah ada. Nah, di page kedua dia ada previous page dan ada juga next page. Di page ketiga dia nggak ada next page-nya. Di page 1 dia nggak ada previous page-nya. Ini udah benar buat pagination ya. Tapi kita harusnya butuh handle juga yang apa namanya? Kalau datanya nggak ada nih pas dicari gitu. Jadi kalau kita konsol gini deh, kita tes konsol dulu lah ya. Kita konsol log data gitu ya. Terus kita close CV, kita refresh sekali. Oke, ini kalau kita cari misal update ya, ada kan. Nah, ini kita cari datanya memang ada. Ini index yang nol, tapi pas kita cari ini, nah itu datanya nggak ada nih sebenarnya. Oh, ini karena ada tulisan update. Coba ya, kita clear dulu, cari misal pakai angka. Oke, karena ada judul. Bentar. Oke, ini tetap keluar ya. Kemudian data 3. Kita hapus check all kecuali yang data 3. Jadi let yes refresh. Oke, clear, cari misal SUP. Nah, keluar ya datanya. Nah, ini mungkin jadi PR ya teman-teman. Jadi PR. Kenapa dia tetap keluar gitu, datanya pas nggak ada. Itu saya agak bingung sedikit di sini. Tapi kurang lebih ya buat search dan paginationnya udah jalan ya guys ya. Jadi mungkin sampai di sini aja video kali ini. Terima kasih.